Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham perbankan lainnya. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG terkoreksi 0,2% di level 6.647 dengan net sell dari investor asing sebesar 771 miliar untuk market reguler. Dan yang menjadi penyebab hari ini banyak sekali saham big banks yang di net sell asing ya dan juga terkoreksi adalah sentimen atau kabar negatif dari dalam negeri, di mana penerimaan pajak Indonesia mengalami penurunan yang cukup dalam 30% hingga defisit 31 triliun rupiah. Dan kita pun melihat bahwa penjualan retail ini menjadi yang terlesu ya sejak pandemi 2020 dan daya beli Indonesia juga semakin melemah, terutama untuk kalangan menengah ke bawah guys ya. So teman-teman di sini sudah bisa melihat korelasi ya antara pelemahan daya beli masyarakat dengan penerimaan pajak Indonesia yang mengalami penurunan yang cukup dalam, yaitu 30% hingga defisit 31 triliun rupiah. Teman-teman bisa bayangkan ya, ketika ekonomi di Indonesia ini semakin melemah, di mana banyak sekali ya para investor yang enggan untuk membuka perusahaan di Indonesia dan juga berinvestasi di Indonesia, mereka memilih untuk membuka pabrik atau perusahaan di negara lain seperti Vietnam dan juga Thailand. Dan tentu saja kita pun melihat bahwa banyak sekali perusahaan yang malah gulung tikar dan juga mereka bangkrut ya guys ya, sehingga tentunya itu akan menghilangkan pendapatan pajak negara ya dari perusahaan-perusahaan yang sudah gulung tikar tersebut. Di sisi lain, para pekerja yang kehilangan pekerjaannya dan terkena PHK juga tidak bisa lagi membayar pajak penghasilan untuk negara, sehingga dengan banyaknya para pengangguran ya guys ya, dan karena terjadinya PHK ini, maka penerimaan pajak negara juga dipastikan akan turun, dan ini sudah terjadi di bulan Februari. So kita akan analisa guys ya saham-saham perbankan besar untuk melihat korelasinya dengan pelemahan ekonomi Indonesia pada saat ini. Nah, kita akan awali dengan analisa saham BBRI dan kita akan lakukan analisa ya untuk saham-saham perbankan ini dengan menggunakan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. So jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan linknya ada di kolom deskripsi. Nah, kemarin kita sempat mengatakan ya bahwa ada sentimen positif nih dari makroekonomi global, yaitu turunnya inflasi Amerika Serikat guys ya, terutama untuk tingkat inflasi tahunan, yang mana hal itu bisa menjadi penyebab The Fed kembali pangkas suku bunga. Namun, karena kita melihat ada berita negatif ya dari dalam negeri, sehingga tentunya investor asing ini lebih melakukan antisipasi untuk saham di IHSG. Sehingga hari ini kita melihat bahwa saham-saham big banks ini banyak di net sell asing. Untuk BBRI hari ini ada koreksi 2,3% di level Rp3.800 per saham. Dan teman-teman yang mungkin ya belum ada peluang untuk entry lagi, teman-teman bisa coba incar ya di bawah 3.800-an, yaitu di sekitar 3.670-an guys. Dan kita lihat hari ini dari bandar detektor Stockbit ya, ternyata ada big distribution secara average atau rata-rata distribusinya dari AK, RX, BK dan juga KZ ya. Bahkan BK atau JP Morgan dari yang tadinya dia melakukan akumulasi pun hari ini kita lihat mulai ada distribusi asing. Nah, untuk BBRI hari ini net sell asingnya mencapai 177,7 miliar guys ya. Dan ini sangat wajar di mana para investor asing juga sempat mengatakan ya akan menanggulangi resiko dari investasi di saham Indonesia ini karena adanya resiko dari kebijakan fiskal yang akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mana ini tentunya akan meningkatkan resiko investasi di saham-saham Indonesia. Jadi kalau misalnya kita lihat apakah ini bisa menjadi peluang ya untuk kita bisa beli lagi di harga bawah, tentu saja peluang itu akan datang. Apalagi jika BBRI bisa turun lagi ke 3.500 bahkan ke 3.300-an guys ya. Seperti area low yang sempat kita lihat ya di tanggal 28 Februari 2025 lalu. Jadi ada potensi ya untuk saham big banks ini bisa kita ambil lagi atau kita beli lagi di harga murah. Jadi teman-teman yang mungkin mau ambil di 3.800 ya di area closing hari ini, saya rasa teman-teman harus bersabar dan menunggu beberapa waktu lagi ya untuk melihat saham perbankan ini kembali terdiskon seperti itu. Oke guys, kita akan move ya ke saham perbankan lainnya. Di sini kita akan move ke BBNI.
Jadi ya kalau misal kita lihat ya korelasinya antara pelemahan ekonomi Indonesia dari data-data yang ada ya dari pemerintah dengan bangkrutnya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ya guys ya, beberapa ya, contohnya seperti Sanken, Yamaha Musik ya, itu juga sudah mem-PHK ya banyak karyawan. Dan kalau misal kita lihat ya banyak juga pabrik-pabrik yang ada di berbagai wilayah ya, Tangerang, Karawang dan lainnya, itu juga banyak sekali mem-PHK masyarakat, sehingga pastinya penerimaan pajak negara akan turun ya, karena pajak itu kan didapat yang pertama dari masyarakat, entah itu pajak penghasilan, entah itu pajak kendaraan ya guys ya. Kalau misalkan masyarakat ini kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan ya, karena ya teman-teman tahu lah ya banyak perusahaan yang gulung tikar dan melakukan PHK tersebut. Ya tentunya penerimaan pajak dari masyarakat juga akan turun, dan tentu saja penerimaan pajak dari perusahaan juga akan turun. Nah inilah yang menyebabkan ya penerimaan pajak negara di Februari itu anjlok 30%. Jadi kita cek untuk saham BBNI ya, hari ini ada koreksi ya, meskipun candlenya merah ya, tapi ternyata close di harga yang sama di 4.530. Tapi hari ini sebenarnya sempat terkoreksi ya ke area low di 4.440-an. So hari ini kita lihat meskipun ada sedikit akumulasi dari domestik ya, ada EP, LG dan juga RX, namun investor asing ini masih cenderung net sell di saham BBNI dengan net sell asing sebesar 121,9 miliar untuk hari ini ya, 13 Maret 2025. Jadi besok hari Jumat tanggal 14 Maret kita akan lihat ya apakah saham Big Banks ini ada peluang untuk naik lagi atau akan kembali turun ke zona supportnya. Karena kalau misalkan itu terjadi berarti kita ada kesempatan nih untuk bisa beli lagi di harga yang lebih murah ya, untuk bottom fishing tentunya. Kita akan lanjut ya ke saham Bank Mandiri guys. Untuk BMRI hari ini kita lihat ya sepertinya ada correction ya guys ya, tapi kita coba cek dulu untuk BMRI. Bank Mandiri hari ini terkoreksi 2,8%, close di Rp4.740 per saham. Dan kita lihat juga hari ini ada net sell asing yang cukup besar, 379,5 miliar ya, dengan adanya big distribution terutama dari BK, BBYU dan juga AK. Padahal secara pertumbuhan laba ya, terutama di bulan Januari 2025, sebenarnya Bank Mandiri ini masih mencatatkan pertumbuhan laba yang bagus ya. Namun entah kenapa di sini investor asing lebih banyak melakukan distribusi untuk Bank Mandiri ya dibandingkan dengan akumulasinya. Nah ini juga sebenarnya masih tanda tanya besar gitu ya. Kenapa saham BBRI yang malah di upgrade ya, atau dinaikkan peringkatnya, sedangkan Bank Mandiri ini peringkatnya hanya dinaikkan ke tingkat netral saja. Padahal dari sisi pertumbuhan laba itu masih bagus Bank Mandiri ya guys ya. Nanti kita akan cek bareng-bareng ya jika sudah ada kabar terbaru ya dari saham BMRI ini. Kita akan lanjut ke saham BBCA guys. Untuk Bank BCA kita akan cek ya, hari ini ternyata juga ada koreksi ya. Kita coba lihat terlebih dahulu untuk net sell asing hari ini ya, untuk Bank BCA. BBCA hari ini ada net sell 1,6%, close di Rp8.975 per saham, dan memang rata-rata ya mayoritas saham perbankan besar ini berada di zona overbought ya, atau jenuh beli. Jadi kalau misalkan pun turun dan kembali ke zona support itu hal yang wajar. Di sini kita lihat ada sedikit akumulasi dari domestik ya, ada BBI, FGR dan juga SQ, namun ternyata asingnya net sell. Ada BK, ZP, AK dan juga YU yang ternyata melakukan net sell 103 miliar hari ini untuk saham BBCA. Nah jadi menarik ya, untuk saham Bank BCA ini juga ada potensi untuk turun kembali ke zona support, dan teman-teman yang mungkin ya ingin beli lagi di harga murah ini dikasih kesempatan ya, jadi teman-teman silahkan pantau untuk saham Big Banks-nya. Nah selain itu kita pun akan membahas ya terkait dengan saham Bank Second Liner ya. Kita di sini akan bahas juga BNGA guys. Kita coba cek ya untuk BNGA. BNGA kalau misalnya kita lihat ya, ini sudah koreksi cukup dalam dari sekitar 2000-an ya. Dari 2000-an ini sudah turun ke 1.600 ya, bahkan untuk area low-nya di sini kita lihat ya sempat menyentuh di 1.600-an.
Hari ini kita lihat ada koreksi 1,19%, close di Rp1.665 per saham. Dan ada normal distribusi ya, terutama dari AKBB dan juga XL. Tapi di sini asingnya pun ada jualan ya, atau distribusi, dan net sell 2,5 miliar rupiah. Jadi untuk saham BNGA ini adalah saham perbankan yang juga diinvestasi oleh Pak Loh Keng Ho ya. Jika kita lihat koreksinya, ini sebenarnya sudah berada di zona support guys. Jadi untuk saham BNGA ini cukup menarik ya. Di 1600-an teman-teman bisa pantau, dan untuk trend following saya rasa masih ada peluang ya. Dan kembali lagi ya, saya ingatkan ke teman-teman, belilah saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Kalau misal teman-teman bertanya apakah ini waktu yang tepat untuk beli di beberapa hari ke depan, saya rasa menjadi waktu yang sangat bagus ya untuk membeli saham perbankan, karena kita melihat memang sedang dalam tekanan ya. Meskipun ya saya ingatkan ke teman-teman, kalau sudah cuan tetap harus ada target untuk take profitnya, seperti itu ya, karena kita tidak akan pernah tahu nih ya, apakah harganya akan lanjut naik atau dia malah akan kembali turun. Karena dari pengalaman yang kita lihat ya, ketika kondisi ekonominya sedang kurang bagus, maka potensinya malah bisa balik lagi ke area low. Oke, kita akan update juga ya untuk saham NISP ya. Di sini fluktuasinya sebenarnya cukup menarik ya. Namun kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Nah, untuk NISP ada koreksi 0,3%, close di Rp1.295 per sahamnya. Hari ini kita lihat cukup netral ya. Ada akumulasi dari KZ dan BQ, namun CCGR distribusi. Jadi asing hari ini ada sedikit net buy untuk NISP ini sebesar 1,12 miliar ya guys ya. Oke guys, jadi kita lihat ya untuk saham-saham perbankan besar ini sebenarnya cukup menarik ya. Apalagi sahamnya masih rutin bagi dividen, dan sebentar lagi teman-teman juga akan mendapatkan dividennya. Ya tentu saja akan bagi dividen final ya untuk di tahun 2025 ini, dan teman-teman silahkan pantau ya untuk tanggal penerimaan dividennya atau tanggal RUPS-nya. Karena gini guys ya, meskipun teman-teman memang sedang floating loss ya di saham perbankan besar, namun setidaknya teman-teman masih akan mendapatkan masih akan mendapatkan gain berupa dividen gitu ya. Dan itu juga bisa teman-teman reinvestasikan lagi ke saham yang sama atau ke saham yang mungkin berbeda. Tapi kalau menurut saya pribadi, memang ketika harganya sedang murah seperti ini, lebih baik teman-teman investasikan di saham yang sama saja, agar teman-teman sekalian bisa averaging down. Mungkin sebagian teman-teman akan take profit ya dividennya untuk keperluan, karena ini kan menjelang Idul Fitri. Dan mungkin teman-teman juga akan mereinvestasikan lagi ya dividen tersebut untuk membeli lagi saham BBRI di harga yang lebih murah ataupun saham big banks lainnya. Tapi tetap ya, saya katakan ke teman-teman, ketika nanti BBRI-nya rebound, Bank Mandiri-nya rebound, BBNI-nya rebound, dan mungkin saham teman-teman lainnya juga ikut rebound, teman-teman jangan lupa targetkan untuk take profit ya guys ya. Take profit sebagian boleh, karena kita tidak akan pernah tahu di mana area topnya gitu ya. Misalkan teman-teman, misalkan ya, kita ambil contoh lah. Di harga 5.250 teman-teman sempat take profit nih, tapi ternyata harga sahamnya naik lagi ke 5.500. Nah, disinilah fungsi ya, kita bisa melakukan take profit itu secara bertahap. Dan ketika entry pun itu harus dilakukan secara bertahap ya, karena kita tidak akan pernah tahu di mana bottom dari sebuah saham. Nah, kalau misalkan dia sudah menyentuh di level bottom ya, dan kita ternyata sempat melakukan pembelian ya, otomatis kita juga akan happy ya. Oh, ternyata kemarin saya beli nih di harga termurahnya, seperti itu. Tapi kalau misalkan pun masih turun, teman-teman masih punya amunisi untuk bisa beli lagi di harga yang lebih murah. Jadi DCA itu ya ketika harganya turun dan ketika ada pembalikan arah, teman-teman malah bisa beli lebih banyak lagi, seperti itu. Oke guys, jadi kondisi ekonomi Indonesia memang seperti ini guys. Memang sedang seperti ini dalam posisi yang cukup lemah. Namun kita berharap kebijakan dari pemerintah ke depannya akan berpihak ya terhadap ekonomi masyarakat, terutama untuk masyarakat kelas menengah ke bawah yang mana memang kita ini membutuhkan banyak sekali lapangan pekerjaan. Semoga pemerintah ini bisa ya membuka banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia sehingga ekonomi Indonesia ini bisa bangkit kembali. Oke guys, terima kasih sudah menonton, dan untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.